Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para kiai, Nahdlatul Ulama Nahdiyin, para generasi muda NU. Yang saya hormati para guru-guru, muassis Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Salam NU, salam persaudaraan NU, Nahdlatul Ulama. Kemarin kita sudah membahas tentang kata pengantar Pak Ma'ruf Amin kemarin. Dan kemarin ada, kita flashback dulu kemarin. Ada ciri-ciri khosois Nahdlatul Ulama di Munas Alim Ulama Musyawarah Nasional di Surabaya tahun 2006. Apa katanya? Bahwa khosois atau ciri-ciri fikrah Nahdiyah adalah, yang pertama ada fikrah tawassutiyah, kemudian fikrah tasamuhiyah, kemudian ada fikrah islahiyah, kemudian ada fikrah tatawuriyah, kemudian fikrah manhajiyah, ada 5 kemarin. Yang tasawuf ialah pola pikir moderat. NU senantiasa bersikap tawazun, seimbang, dan i'tidal, moderat, adil dalam menyikapi berbagai persoalan. NU tidak tafrid atau gabah dan tidak juga ekstrim seperti itu dalam menyikapi permasalahan sekarang, politik dan lain-lain. Contohnya pada masa sekarang seperti itu, pada masa 2021 ini. NU tidak bersikap gegabah, tidak tafrid di sini. Tapi sangat tawazun. Tawazun, seimbang, dan tasamuh ya, dengan sikap tasamuh tersebut. Dan juga moderat, tidak kaku. Seperti kalau ada permasalahan, itu ada yang namanya bahsul masail, membahas suatu masalah-masalah, tentu dengan takbir dari dalil dari para ulama salafun saleh.
dari kitabnya Imam Mazahibul Arba'ah, imam yang 4. Contohnya banyak kitab-kitab fikih, di antaranya yang sangat dasar yaitu Mabadi Fikih. Kemudian Mabadi juz 1, juz 2, juz 3, juz 4. Kemudian Safinatun Najah, Fathul Qorib, Takrib, ada Bajuri, banyak kitab lain. Kemudian kita lanjut dalam ranah lain kalau mau membahas kitab fikih. Ini cara NU menyikapi persoalan. Kemudian ada fikrah tasamuhiyah. Apa itu? Toleransi. NU itu sangat toleransi. Artinya NU dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain yang beda agama, beda suku, beda ras, berbeda-beda tapi tetap satu Nusantara, karena kita lahir di Indonesia, di Nusantara. Kita kenal dengan istilah namanya Islam Nusantara. Katanya Habib Lutfi, boleh kita mondok, boleh kita belajar di Arab, boleh kita belajar di Timur Tengah, di Yaman, dimanapun. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa kalau pulang ke Indonesia itu tetap pakai cara dakwah Jawa, pakai dengan santun, pakai dengan lembut seperti itu. Karena mengajaklah, di Al-Quran dijelaskan surah Al-Isra, mengajaklah dengan ahsan, dengan kebaikan seperti itu. Karena cara tersebut termasuk cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah, cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad seperti itu. Dari segi apa? Dari segi akidah, pola pikir, dan budaya, NU sangat toleran. Kemudian ada fikrah islahiyah, pola pikir reformatif. Artinya NU senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. NU selalu mengupayakan ke arah yang lebih baik. Buktinya dengan apa? Dengan membentuk organisasi-organisasi seperti IPNU, Gajis NU, dan lain-lain. Pokoknya di setiap lini NU itu ada tokoh dan ada organisasi yang dibuat. Kalau sekarang di ekonomi kerakyatan ada namanya BMTNU, yang artinya BMT nuansa umat. Saya pikir ternyata NU itu artinya BMT Nahdlatul Ulama. Setelah saya baca sejarahnya, NU tidak menginginkan namanya dipakai untuk yang lain. Makanya NU, BMTNU di arti kepanjangannya yaitu nuansa umat, tapi sama punyanya NU juga, Nahdlatul Ulama, ekonomi kreatifnya. Jadi ke arah yang lebih baik dari segi apa saja, dari ekonomi, politik, sosial, pendidikan. Pokoknya menginginkan sesuatu yang lebih baik dari pihak Nahdlatul Ulama. Kemudian ada fikrah tatawuriyah, artinya pola pikir yang dinamis. NU senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan. Dinamis berpikirnya seperti itu ya. Kemudian ada fikrah manhajiyah, apa? Pola pikir metodologis. Artinya NU senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu pada manhaj yang telah ditetapkan. Jadi tidak sembarangan, tidak ngawur, pakai pola pikir yang telah ditetapkan oleh ulama tentunya, dengan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Dan semua ini dibagi-bagi lagi. Al-Quran ilmunya ada ulumul Quran, ada kalau qiraah ada ilmu qiraah, kemudian ada ilmu khat. Al-Quran ini sangat panjang pembahasannya. Kemudian hadis ada ulumul hadis, dibagi lagi menjadi hadis sahih, hasan, dhaif, mursal, maudhu', mauquf, dan lain-lain seperti itu. Ini sangat
mutawalat pembahasannya, sangat panjang dalam kitab-kitab. Disarankan mengaji kepada yang lebih alim, yang lebih mengerti. Kalau Al-Fakir sendiri pernah belajar tapi tidak begitu dalam. Hanya kita harus banyak mengaji dan mengaji untuk bekal kita dunia dan akhirat. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Man aradahuma, barang siapa yang mau keduanya, maka dengan ilmu juga. Jika kamu ingin dunia, maka kejarlah atau carilah ilmu untuk dunia. Dan jika kamu mau akhirat, ingin akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Dan jika kamu mau dua-duanya, maka gapailah dengan ilmu juga. Jadi ilmu ini sangat penting, ilmu untuk keduniaan dan ilmu untuk akhirat. Tapi kalau kita niatkan untuk ilmu itu untuk ibadah kepada Allah, untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan manusia ini melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah. Jadi setiap hirup nafas dari mulai kita bangun tidur hingga tidur lagi, itu apa yang kita lakukan ialah senantiasa untuk beribadah kepada Allah. Itu adalah zikir kita kepada Allah, rasa syukur kita, rasa syukur atas apa yang telah Allah berikan nafas kita. Alhamdulillah, asyukru bil lisan, asyukru bil janan, dan syukru bil arkan, dengan perbuatan. Kemudian lanjut, pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat penting bagi warga NU. Karena kenapa? Sebab merupakan fundamen NU untuk membangun gerakan berkhidmat kepada umat. Jadi semuanya yang dibuat oleh NU, dari ekonomi, dari pendidikan, dari sosial, politik, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk berkhidmat, mengabdi kepada masyarakat gunanya. Jadilah orang yang bermanfaat bagi masyarakat, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang walaupun sedikit. Khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi sesamanya walaupun sekecil apapun. Jadilah orang yang bermanfaat. Jadilah seperti selang, seperti keran itu menyebar manfaat. Kita menjadi keran. Untuk apa? Untuk diambil airnya, diambil manfaatnya. Masalah dimanfaatin urusan belakangan, yang penting kita sudah memberi manfaat kepada orang. Toh dia mau membalas, ya alhamdulillah. Ya kalau tidak, nanti biar Allah yang membalas. Yang penting kita cari apa? Dibitiro mardatillah, kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala semata untuk berkhidmat. Kemudian seluruh metode berfikir Al-Manhaj Al-Fikri dan metode pergerakan Al-Manhaj Al-Haraki, warga NU terutama pengurusnya dan lembaga di bawahnya harus merujuk pada ajaran Aswaja. Benar sekali, harus merujuk pada ajaran Aswaja. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam pandangan NU merupakan pendekatan yang multidimensional dan dari suatu gagasan konfigurasi aspek akidah, fikih, dan tasawuf. Ketiganya merupakan satu kesatuan utuh, masing-masing tidak terpilih dalam dikotomi yang berlawanan. Namun dalam prakteknya dimensi fikih jauh lebih dominan dibanding dimensi yang lain. Jadi kalau di dalam kemasyarakatan ini, dalam kegiatan sehari-hari, yang banyak digunakan ialah metode fikih. Jadi kitab fikih itu bermacam-macam ya, banyak sekali, ribuan bahkan puluhan ribu. Yang sering digunakan ialah praktek fikih. Kemudian apa? Dewasa ini banyak pihak mengklaim bahwa banyak pihak yang mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda, bahkan menyalahkan Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut NU dengan berbagai propaganda di media yang membuat sebagian warga Nahdien bingung dan bertanya-tanya atas kebenaran ajarannya. Melihat fenomena ini, PWNU Jawa Timur pada tanggal 31 Januari 2011, 31 Januari 2011 membentuk perangkat pelaksana program yang khusus
konsen meneguhkan akidah aswaja warga Nahdliyin dan membentenginya dari pengaruh firqah-firqah, yaitu perangkat pelaksana program yang bernama Aswaja NU Center. Ya, jadi ada yang bilang bahwa NU ini tidak sesuai dengan apa ajarnya Aswaja, tidak sesuai dari media-media tentunya. Atas persoalan ini, apakah benar NU itu tidak sesuai dengan Aswaja? Mungkin dari hoak-hoak yang beredar di media massa. Tentunya tidak. Dari kegelisahan ini, dari kemuskilan, dari keiskalan, dari keganjalan-ganjalan yang menyebar hoak yang tidak penting seperti itu. Katanya orang itu kadal gurun. Kadrun dibahasakan dengan kadal ya. Kalau dalam kita tuh pasti ada kadal kemudian yang keledai. Kurang tahu pemaham apa disamakan dengan kadal gurun itu, kadal. Apa begitu jeleknya binatang itu? Padahal ya sama-sama juga ciptaan manusia, kok dibahasakan dengan kadal. Ya mungkin kesalahannya saja ya mungkin yang seperti kadal gurun. Akhirnya dari keganjalan ini tim Aswaja NU Center di Jawa Timur khususnya itu meneguhkan akidah Aswaja dan membentenginya dari pengaruh firqah-firqah yang lain. Mungkin di sini ada NU tapi ajarannya bukan NU seperti itu. Ada yang berpura-pura menjadi NU, ada yang menyamar menjadi NU. Contohnya mungkin Syiah ya. Syiah itu seperti bunglon katanya para kiai, termasuk Kiai Badrut Tamam, memiliki sikap seperti bunglon, takiyah namanya. Dia berpura-pura menjadi orang NU, terus nyamar, ikut tahlilan, ikut sholawatan, ikut diba, haddad dan lain-lain, ikut rotib, ikut semuanya pokoknya, hizib, ikut aktivitas yang berkaitan dengan NU diikutin. Dia nyamar seperti bunglon. Kalau bunglon kan seperti itu, kalau misalnya di tempat yang hijau dia hijau, di tempat yang merah dia merah, di tempat yang biru dia biru, di tempat yang kuning dia kuning, di tempat yang hitam dia hitam. Dia nyamar. Habisnya nyamar, baru dia perlahan-lahan akan mencekoki ajarannya. Itu bahaya. Mungkin seperti itu. Dan akhirnya tim Aswaja Center NU Jawa Timur ini membuat pada tataran prakteknya menjalankan 5 program. Yang pertama ialah kiswah. 1. Apa itu kiswah? Kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengadakan kajian seminar, halakoh dan semacamnya. Jadi ada Aswaja NU Center ini khususnya Jawa Timur dan seluruh Nusantara membuat kiswah namanya. Ada di TV kiswah. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan kajian, seminar, halakoh dan semacamnya. Untuk apa semuanya? Untuk biar jelas bahwa NU ya tetap NU, pemahamannya tetap ya pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak bisa NU ini pemahamannya Syiah, pemahamannya Wahabi, pemahamannya Khawarij, Mu'tazilah dan lain, tidak bisa seperti itu. Khusus NU ya NU, Aswaja ya tetap Aswaja, NU Aswaja. Tidak bisa NU ini disamakan dengan yang lain seperti itu. Makanya tim Aswaja NU Center mengadakan kiswah, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mengadakan kajian, diskusi, musyawarah, bertukar pikiran dan pemahaman, dan juga seminar mengenalkan NU ini ke masyarakat, ke khalayak ramai seperti apa, termasuk dengan cara seperti ini biar kita tambah yakin dengan pemahaman kita. Karena NU ini dalam hadis disebutkan paling banyak pengikutnya sawadin a'dham, paling banyak pengikutnya seperti itu. Bayangkan dengan yang sedikit pengikutnya seperti itu. Mayoritas dan minoritas biasanya unggul yang mayoritas seperti itu. Mayoritas muslim
unggul yang banyak. Kemudian ada Biswah, bimbingan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dengan mengadakan bimbingan kepada warga Nahdiyin kaitannya dengan pahaman aswaja, baik langsung secara tatap muka, face to face, melalui pengajian, melalui selawatan, melalui zikiran dan lain-lain, hatta khatmul Quran. Kemudian media sosial online, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain, TikTok, yang bisa membuat NU ini selalu jaya, selalu terdepan. Dan buletin, kertas tulisan dengan tulisan, bukan hanya lewat pembicaraan, lewat omongan, lewat media YouTube, lewat video, juga dengan bimbingan lewat apa? Buletin, tulisan yang bertemakan tentang NU, tentang aswaja. Banyak ya buletin yang berkaitan dengan KNU-an. Kalau di Pondok Al-Fakir sendiri, diantaranya ialah Tanwirul Afkar, ada. Kemudian apa? Mafahim Yajib Antusa, mafahimnya Said Muhammad, itu juga ada. Kemudian banyak, mungkin di setiap pondok pesantren itu pasti membuat tulisan yang berkaitan dengan Nahdiyin, dengan aswaja, dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan Nahdlatul Ulama. Sidogiri, buletin Sidogiri. Setiap pondok pesantren pasti mengeluarkan buletin tulisan tangan yang berkaitan dengan akidah NU, ajaran KNU-an. Kemudian ada uswah. Apa itu? Usaha sosialisasi Ahlussunnah wal Jamaah yang menyosialisasikan ajaran aswaja. Via apa? Via TV, radio, website, Facebook, Twitter, WA, Telegram dan selainnya. Banyak, berbagai macam cara. Kalau sudah Allah ingin menjaga sesuatu yang baik, pasti ada orang-orang yang terdepan membelanya. Ada orang-orang yang terdepan ingin menyebarkan kebaikan. Karena kebaikan tetaplah kebaikan, tidak bisa kebaikan itu jadi kejelekan. Tapi kalau kejelekan lama-lama akan tercium. Yang baik tetaplah baik, yang jelek tetaplah jelek, yang putih tetaplah putih, yang hitam tetaplah hitam. Yang hitam bisa jadi putih kalau dihapus. Ada usaha sosialisasi aswaja. Kemudian contohnya aswaja membuat apa? Membuat TV aswaja, ada TV 9 banyak. Berkaitan dengan KNU-an, banyak kiai-kiai yang ceramah di sana. Antaranya Kiai Haji Miftahul Ahyar, kemudian Kiai Haji Abdurrahman Nafis, kemudian ada Kiai Haji Abdul Somli, kemudian ada sering guru Al-Fakir sendiri, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi. Banyak tokoh-tokoh NU yang ceramah di TV-TV NU. Kemudian yang terkenal Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, manusia Al-Quran. Semoga ulama kita selalu dijaga oleh Allah, selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dikuatkan, selalu istiqomah. Hanya bisa menyumbang doa, tidak bisa menyumbang yang lainnya. Semoga bisa menyumbang yang lainnya juga, amin. Kemudian ada apa? Ada daurah kader Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengadakan pelatihan dan pengkaderan pegiat aswaja. Untuk apa? Untuk mencetak SDM yang tangguh, menjawab kesalahpahaman dan propaganda yang mengkonter aswaja. Di sini dibuat seperti itu, seperti daurah kader aswaja. Ada IPNU, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama, ada Muslimat dan lain-lain. Di sini belajar tentang aswaja, apa itu NU, gimana kegiatannya, apa fungsinya, dari Rais Suriah, kemudian pelaksana, ada fatayat dan lain-lain.
Untuk apa? Untuk mencetak SDM yang tangguh menjawab kesalahpahaman dan propaganda yang kontra Aswaja, biar tidak salah paham tentang NU, tentang Aswaja ini. Ada kemudian makwah, apa Maktabah Ahlussunnah wal Jamaah atau bidang perpustakaan yang menyediakan buku, kitab, referensi, rujukan Aswaja. Tentunya kitab-kitab yang mu'tabaroh ya, yang mu'tabar kitabnya, yang diperhitungkan, yang sahih. Kitab-kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Syi'i, bukan Wahabi, bukan Khawarij, khusus ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian dalam rangka perkembangan keilmuan dan penyediaan buku Aswaja yang lengkap dan valid, tim Aswaja NU PWNU khususnya Jawa Timur menyusun buku berjudul Hasanah Aswaja untuk memahami, mengamalkan dan mendakwakan Aswaja. Inilah yang disusun, yang kita bahas sekarang. Harapannya apa? Sebagai mana tersurat dalam judul buku ini menjadi rujukan praktis untuk memahami, mengamalkan dan mendakwakan. Memahami, ingat, mengamalkan dan mendakwakan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah di tengah tantangan pemikiran dan gerakan firqah-firqah yang lain yang semakin hari semakin menjadi. Jadi firqah yang lain semakin hari semakin menjadi, ingin mengadu domba. Islam diadu domba, NU diadu domba dengan partai. Alhamdulillah min dzalik. Semoga NU ini tetap jaya. Karena apa? Yang macam-macam yang mau menjatuhkan NU itu akan jatuh sendiri, karena melalui istigharahnya para aulia, para wali-wali yang sembarang. NU ini katanya Syekhuna Khalil, katanya Kiai Hasyim Asy'ari, katanya Kiai As'ad. Siapa saja yang mau melawan NU, yang menghancurkan NU, siapa saja yang mau merusak NU pasti akan hancur. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar. Siapa yang mau merusak NU pasti hancur, cong. Ingat itu. Kalau sudah wali yang bilang kayak gitu, ulama-ulama, waduh, berabe resmi. Kita tidak bisa apa-apa, karena doa beliau tembus ke langit. Beliau adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kayak orang yang dekat dengan presiden, menteri, ajudan dan lain-lain. Orang yang dekat banget dengan presiden pasti apa aja yang diminta pasti dikasih. Contohnya wali itu ibarat kekasih Allah. Kalau sudah kekasih yang kita sayangi, kekasih yang kita cintai, apa saja pasti diberikan, bahkan nyawa sekali. Kalau sudah bilang siapa yang berani dengan NU pasti akan hancur. Makanya jangan macam-macam dengan NU. Saya sarankan bertobatlah sebelum terlambat. Bukan menakut-nakuti, bukan. Ini emang kenyataan banyak. Ya semoga kita selalu dijaga oleh Allah. Semoga kita selalu menjadi orang yang baik, soleh, dikabulkan hajat, cita-cita, dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.